Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat JKN Gresik. Kali ini kita jumpa lagi di acara Poster Asik, podcast eksklusif bareng BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. Nah, kali ini tuh agak beda ya, karena kayak posisi kita ketuker nggak sih sebenarnya? Gimana? Nggak ya? Sudah. Ya, biasanya kan hostnya kan dengan Mbak Putri gitu ya. Nah, sekarang Mbak Putri kebetulan hari ini jadi narasumber kita nih gitu. Boleh dong Mbak Putri menyapa sahabat JKN Gresik yang ada di rumah. Siap, terima kasih Mbak Kuri. Sekarang posisinya ketuker ya Mbak Kuri. Sekarang saya sebagai narasumber, Mbak Kuri sebagai podcastnya. Deg-degan nggak? Deg-degan. Ya. Beda ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Kuri. Saya menyapa dulu sobat-sobat JKN dimanapun berada. Saya Putri. Saya bagian promotif preventif dari BPJS Kesehatan Kantor Cabang Gresik. Di sini nanti akan membahas terkait pelayanan yang akan nanti ditanyakan pertanyaannya oleh Mbak Kuri. Iya, benar sekali, karena banyak banget di Instagram tuh banyak yang komen gitu Mbak Putri. Sebenarnya kita langsung aja ya biar ini ya. Siap, gitu. Langsung. Jadi banyak komen di Instagram info JKN Gresik gitu. Nanyain gitu sebenarnya bisa nggak sih peserta BPJS Kesehatan itu langsung ke rumah sakit gitu, bisa nggak? Nah, ini yang sering terjadi persepsi di masyarakat nih Mbak Kuri. Nah, untuk sobat-sobat JKN, misal nih ternyata merasa kurang enak badan ataupun merasa kok saya kayaknya perlu nih ke fasilitas tingkat pertama. Nah, sebaiknya sobat-sobat JKN ini berkunjung terlebih dahulu ke fasilitas kesehatan pertamanya yang terdaftar. FKTP ya? Iya, benar. Jadi nanti di sana akan diperiksa oleh dokter FKTP-nya. Kemudian setelah diperiksa, apabila memang membutuhkan pelayanan spesialistik atau ada indikasi untuk dirujuk ke fasilitas tingkat lanjutan, maka akan diberikan rujukan. Nah, jadi biasanya kan sobat-sobat JKN nih ada mispersepsi, dok saya minta rujukan. Nah, padahal rujukan ini bukan diminta, tapi harus atas indikasi medis dari pasiennya gitu. Harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu gitu. Betul, ya, di FKTP ya. Jadi setelah nanti memang sudah diberikan surat rujukan oleh dokter FKTP-nya, kemudian ke rumah sakit, begitu ya Mbak Kuri, diperiksa oleh spesialisnya. Nah, apabila dari hasil pemeriksaan spesialisnya ini pasiennya dalam kondisi stabil, bisa dirujuk balik lagi ke fasilitas kesehatan tingkat pertama, begitu Mbak Kuri. Artinya peserta tuh mendapatkan pelayanan terlebih dahulu gitu ya di FKTP, kemudian ternyata setelah dilihat atas indikasi medis ternyata perlu dirujuk gitu. Nah, setelah dirujuk ke rumah sakit, diberikan pelayanan, dan setelah stabil baru diberikan rujuk balik lagi gitu ya, program rujuk balik gitu ya namanya. Nah, itu tuh sebenarnya apa Mbak? Gimana gitu? Program rujuk balik itu seperti apa? Nah, kalau di BPJS Kesehatan ini Mbak Kuri ada yang namanya program rujuk balik. Nah, program rujuk balik ini pelayanan yang diberikan kepada peserta dalam kondisinya harus stabil dulu, dipastikan kondisinya stabil dulu atas rekomendasi dari dokter spesialis atau subspesialis untuk dikembalikan lagi ke fasilitas tingkat pertama, begitu Mbak Kuri. Gitu. Jadi nanti setelah dikembalikan mendapatkan surat rujuk balik dari rumah sakit, dipastikan pasiennya stabil, kemudian pasiennya kembali lagi ke FKTP, dikembalikan ke dokter FKTP yang merawat, seperti itu. Oh gitu, artinya maksudnya pasien harus stabil dulu, dan yang menentukan stabil tidaknya pasti dari dokter ya? Betul, dari dokter spesialis di rumah sakit. Jadi nanti kayak dapat lembaran gitu Mbak Kuri. Gitu, iya. Karena kan ada beberapa juga nih Mbak Putri yang kayak saya merasa udah enak nih gitu, maksudnya saya udah merasa stabil, tapi itu atas perasaan peserta atau pasien gitu ya. Bukan gitu. dari penilaian dokter spesialisnya. Harusnya itu dari dokter. Betul. Gitu ya Mbak Putri. Terus kemudian nanti kalau misalkan memang dari dokter sudah dinyatakan stabil gitu, nanti akan diberikan surat rujuk balik ke FKTP tadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Putri gitu ya. Betul. Nah, kemudian untuk PRB ini Mbak Putri itu tuh apa berlaku untuk semua sakit atau penyakit, atau ada kategori penyakit tertentu Mbak Putri? Jadi untuk program rujuk balik ini ada dua namanya Mbak
Mbak Kuri, ada program rujuk balik dan program rujuk balik non PRB seperti itu. Jadi untuk program rujuk balik non PRB ini adalah untuk kondisi-kondisi penyakit yang memang bisa ditangani, dikembalikan oleh rumah sakit dan bisa ditangani oleh FKTP. Nah, sedangkan untuk program rujuk balik ini ada 9 diagnosa Mbak Kuri. Gitu. Salah satunya ada diabetes mellitus, hipertensi, epilepsi, lupus, penyakit paru kronis, kemudian ada stroke seperti itu. Kemudian ada juga yang Mbak Kuri, misal ada pasien-pasien jantung seperti itu, atau salah satunya gitu ya. Jadi hanya penyakit tertentu aja ya. Kalau misalkan kayak sesak atau asma itu, nah itu juga masuk juga masuk Mbak ke Kuri. program rujuk balik juga ya. Jadi paket komplit 9 diagnosa yang bisa ditangani di FKTP nanti atas rekomendasi dokter spesialis, dan pasiennya ini bisa nanti melakukan pengambilan obat PRB-nya di apotik PRB seperti itu. Gitu. Nah, apotik PRB-nya itu ada di mana Mbak Putri? Tersebar di wilayah, untuk kantor cabang Gresik tersebar di wilayah Kabupaten Gresik dan Lamongan seperti itu. Gitu. Artinya apotik PRB pun itu khusus atau semua apotik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Apotik yang bekerja sama program rujuk balik dengan BPJS Kesehatan. Gitu. Artinya belum tentu semua apotik gitu. Betul, ya. jadi nanti peserta kalau misalkan pengen tahu yang mana nih apotiknya juga bisa langsung menanyakan gitu ya ke Betul, bisa melalui aplikasi Mobile JKN, permintaan informasi, atau bisa ditanyakan ke FKTP-nya. Nanti FKTP terdaftar ini termapping di apotik PRB yang mana seperti itu. Gitu. Jadi udah ada mapping-mappingnya nih Sobat JKN nih gitu. Jadi lebih terstruktur gitu ya untuk dan pasien lebih dekat PRB juga jaraknya. Jadi kita mappingkan agar peserta ini juga nanti melakukan pengambilan obat PRB-nya itu tidak terlalu jauh dari FKTP-nya. Jadi dilakukan mapping apotik PRB sesuai dengan jaraknya dengan FKTP. Seperti gitu. Itu. Udah keren banget ya ini. Maksudnya sampai memikirkan mapping terdekat gitu biar peserta tuh nggak jauh-jauh gitu ya. Mbak Putri ya. Jadi akses juga kita pikirkan. Mantap ya kan. Nah Mbak Putri, sebenarnya alur peserta PRB dengan pasien lain itu beda atau sama? Boleh mungkin dijelaskan Mbak Putri? Ya Mbak Kuri, jadi untuk pendaftaran peserta PRB ini kan pesertanya tadi sudah dilakukan rujukan dari fasilitas tingkat pertama ke rumah sakit seperti itu oleh dokter FKTP. Nah di rumah sakit ini kan dinyatakan stabil oleh dokter FKTP dan mendapatkan surat rujuk balik dari rumah sakit. Kemudian peserta ini melakukan pendaftaran PRB melalui aplikasi, namanya di rumah sakit adalah aplikasi Vklaim. Jadi nanti didaftarkan oleh petugas rumah sakit, kemudian muncul flag atau tanda namanya program rujuk balik ketika dicari. Betul. Jadi nanti setelah didaftarkan, peserta dapat kembali ke FKTP dan melakukan pelayanan di FKTP untuk mendapatkan obat rujuk balik di apotik PRB seperti itu. Oh gitu ya. Jadi ya akan beda gitu karena memang nanti akan ada penandanya ya di sistem rumah sakit ya bahwa peserta ini tuh peserta program rujuk balik gitu. Gitu ada tandanya sudah nih. Dan di sistem FKTP-nya juga akan muncul Mbak Kuri. Jadi ketika dicari nomor kartu pesertanya akan muncul tanda atau flag warna merah PRB di sebelah nomor kartunya. Gitu. Maka di FKTP pun juga akan kelihatan bahwa pesertanya ini juga sudah didaftarkan PRB oleh rumah sakit seperti itu. Gitu. Iya. Terus kemudian apa ya? Ada nggak layanan yang membedakan gitu? Atau pelayanan apa saja sih yang didapatkan oleh peserta PRB ini? Benar sekali. Jadi untuk peserta PRB ini berbeda dengan peserta JKN lainnya. Jadi ada pemantauan kesehatan yang dilakukan oleh dokter FKTP setiap bulan seperti itu. Khususnya untuk peserta PRB yang DM dan juga hipertensi. Itu bisa dimasukkan oleh FKTP ke dalam grup Prolanis seperti itu. Sedangkan di Prolanis sendiri ini bisa dilakukan pemeriksaan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, puasa, kemudian
bisa dilakukan pemeriksaan 6 bulan sekali juga Mbak Kuri. Jadi memang untuk pasien PRB ini selain untuk mendapatkan pemeriksaan tersebut juga bisa mendapatkan obat PRB di apotek PRB. Seperti gitu. Nah tadi Mbak Putri sempat menyebut Prolanis itu apa Mbak? Mungkin betul. Mungkin pernah dijelaskan atau ini takutnya peserta ini nih apa namanya lupa atau gimana gitu ya. Prolanis ini apa gitu kan? Nah, untuk Prolanis sendiri itu merupakan sistem yang terintegrasi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama, kemudian peserta JKN, kemudian dengan BPJS Kesehatan, di mana itu sebagai wadah bagi peserta terdiagnosa DM dan juga hipertensi. Jadi bisa terpantau kesehatannya setiap bulan. Gitu. Seperti itu. Keren sekali pokoknya. Bener. Jadi, ada juga kegiatan selain konsultasi dokter, pelayanan obat, kemudian pemeriksaan penunjang, juga ada melakukan edukasi dan juga senam. Seperti ada itu. Gitunya juga ya. Jadi itu salah satu program promotif preventif BPJS Kesehatan ya? Betul. Berarti Prolanis itu singkatannya apa sih Mbak? Program Pengelolaan Penyakit Kronis. Gitu. Nah yang termasuk ke dalamnya tadi antara lain diabetes mellitus, hipertensi gitu. Jadi ya? bisa dikelola di dalamnya. Gitu. Udah keren banget ya ini ya programnya JKN ya. Betul. Paket komplit. Iya. Nah Mbak Putri ini ada pertanyaan yang masuk nih di Instagram Info JKN Gresik. Itu dia menyatakan Mbak gitu, apakah ada kriteria khusus gitu untuk peserta yang boleh langsung ke rumah sakit atau dinyatakan gawat? Jadi kalau untuk kondisi kegawat daruratan memang bisa langsung mengakses dari fasilitas kesehatan terdekat, tetapi harus memang atas indikasi ya Mbak Puri. Dan untuk kriteria kegawat daruratan ini memang ditentukan oleh dokter penanggung jawab atau DPJP yang berada di fasilitas kesehatan tersebut. Yang ada di IGD itu betul, gitu ya. Jadi kalau misalnya pesertanya ini datang berkunjung dalam kondisi gawat darurat, tetapi memang ditentukan kriteria kegawatannya adalah dari dokter pemeriksa atau dokter DPJP yang berada di IGD seperti itu. Jadi nggak bisa ya kalau misalkan saya nih terus saya merasa kayak udah gawat nih, udah harus ditangani nih gitu. Tapi ternyata belum tentu gawat gitu ya. Betul. Jadi penilaiannya adalah berdasarkan dokter pemeriksa atau dokter DPJP-nya. Gitu. Jadi gitu jawabannya Sobat JKN. Jadi memang ada beberapa kriteria yang memang harus ditinjau ulang oleh dokter penanggung jawab yang ada di rumah sakit gitu ya. Jadi bukan karena peserta merasa gawat gitu terus kemudian bisa langsung ke rumah sakit, tidak semuanya seperti itu gitu ya. Nah ini pertanyaan memang agak ini ya melenceng ya, tapi kan masih nyambung-nyambung lah ya terkait pelayanan kesehatan gitu ya. Oke, sepertinya cukup jelas ya terkait program rujuk balik. Nanti kalau misalkan memang Sobat JKN masih ada beberapa pertanyaan yang masih belum terjawab gitu, atau masih ada yang kurang mengerti nih di bagian ini, mungkin boleh ya nanti DM di Instagram Info JKN Gresik. Dan sekarang mungkin ada closing statement dari Mbak Putri, monggo Mbak. Betul, terima kasih Mbak Kuri. Titip pesan untuk sobat-sobat JKN dimanapun berada, untuk peserta JKN yang merasa kurang enak badan atau membutuhkan akses pelayanan kesehatan, bisa langsung berkunjung ke fasilitas kesehatan tempat di mana peserta terdaftar. Dan titip pesan juga, rujukan ini adalah berdasarkan indikasi medis dari hasil pemeriksaan dengan dokter FKTP, bukan APS dari peserta nih Mbak Kuri. APS apa Mbak Putri? Atas permintaan sendiri. Oh gitu. Jadi Sobat JKN belum bisa nih kalau misalkan langsung ke FKTP untuk minta rujukan, itu berarti tidak bisa gitu ya, karena memang tidak sesuai dengan ketentuan di BPJS Kesehatan gitu. Jadi memang harus tetap melakukan pemeriksaan di FKTP, kemudian nanti sesuai indikasi dokter, apabila memang perlu dirujuk maka akan diberikan rujukan gitu ya, bukan atas permintaan sendiri. Oke, mungkin itu ada lagi? Sudah cukup. Oh gitu, baik Sobat JKN, untuk poster asik kali ini
cukupkan sampai di sini. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau misalkan memang masih ada pertanyaan atau mungkin ada beberapa kendala mungkin di lapangan, boleh langsung mengakses media sosial Info JKN Gresik, bisa di Instagram, bisa juga di TikTok juga, atau di YouTube juga bisa nih Mbak Putri. Oke, terima kasih banyak telah menyaksikan Poster Asik pada hari ini. Terima kasih, saya Puri. Saya Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.